pagi adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat. Dan saat ini sebelum kita akan mulai ibadah kita, kakak mau ajak kalian semua untuk mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ya, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu hati, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala untuk meminta Tuhan memberkati ibadah kita dan biar kita semua boleh dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi ini dengan selamat, dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan juga yang menolong pada saat kami menaikkan puji-pujian, biar pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kami baca juga boleh dapat menjadi penolong dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur pasal 121 ayat 1-8. Tuhan, penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Doa tiap hari
Shalom adik-adik. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi anak-anak yang semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini cerita tentang firman Tuhan, kita mau baca Alkitab dulu ya. Yuk kita buka Alkitab kita yang terambil dari Hosea pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Nania akan membacakannya untuk adik-adik semua. Dan adik-adik semua boleh mengikutinya dari rumah masing-masing. Hosea pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uria, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yezreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yezreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yezreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Loruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Loami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, Tania mau menceritakan seorang bapak yang tadi kita sebutkan namanya di dalam Alkitab. Siapa bapak tadi? Ada yang masih ingat nama bapaknya siapa? Nah, ini dia adik-adik. Ini adalah Bapak Hosea. Bapak Hosea ini adalah seorang nabi adik-adik. Dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan atau kata-kata dari Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Hosea ini adik-adik menikah dengan seorang ibu, namanya Ibu Gomer. Nah, Bapak Hosea dan Ibu Gomer memiliki 3 orang anak. Yang pertama diberi nama Yezreel, dan yang kedua diberi nama Loruhama, dan yang ketiga diberi nama Loami. Nama ketiga anak ini adalah nama yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi tahu tidak, ketika masa hidupnya Nabi Hosea dan Ibu Gomer, ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan karena mereka senantiasa melakukan hal-hal yang Tuhan larang. Mereka juga menyembah kepada patung-patung buatan manusia. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Hal itu membuat Tuhan menjadi sangat sedih. Oleh karena itu, Tuhan pun mengirim Nabi Hosea untuk memperingatkan bangsa Israel agar mereka segera kembali menyembah kepada Tuhan. Kalau tidak, Tuhan Allah pasti akan menghukum mereka.
Nah, kenapa ya Tuhan Allah mengirim Nabi Hosea untuk mengingatkan bangsa Israel? Karena Tuhan sangat sayang sama bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan memberikan peringatan sehingga Tuhan tidak menghukum mereka nantinya. Nah, adik-adik semua, sama seperti Tuhan Allah yang sangat menyayangi bangsa Israel, Tuhan Yesus dan Tuhan Allah juga sangat menyayangi kita. Dia menyayangi papa dan mama, menyayangi kakak dan adik, dan kita semua. Dia selalu setia menjaga dan melindungi kita. Oleh karena itu, kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Kita juga harus setia sama Tuhan Yesus. Bagaimana caranya adik-adik? Mulailah dengan setia beribadah. Kalian harus setia dalam membaca Alkitab, setia di dalam berdoa, setia dalam beribadah, dan setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, kalau mau jadi anak setia itu banyak sekali tantangannya adik-adik. Kadang-kadang di saat kita ingin membaca Alkitab, timbul rasa malas. Aduh, malas nih baca Alkitab terus. Kadang-kadang di saat kita mau ibadah, rasanya ngantuk. Aduh, harus bangun pagi, ibadah lagi, ngantuk. Nah, tantangan-tantangan itu harus kita hadapi adik-adik dengan bersikap teguh setia kepada Tuhan Allah. Nah, sekarang Kania mau putarkan sebuah video untuk adik-adik. Bagaimana kita harus senantiasa setia meskipun kita menghadapi berbagai tantangan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah
tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Nah, adik-adik, itulah tadi sebuah cuplikan video yang menggambarkan bagaimana kita harus tetap senantiasa setia meskipun kita harus menghadapi berbagai tantangan, misalnya kebosanan, kemalasan, dan lain-lain. Karena pada akhirnya Tuhan akan melihat bahwa kita adalah anak-anak yang setia sampai akhir. Nah, memang tidak mudah untuk menjadi anak-anak yang setia dengan berbagai tantangan. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus pasti akan menolong adik-adik dan kita semua sehingga kita mampu untuk menjadi anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan Yesus. Yuk, adik-adik, kita senantiasa setia ya kepada Tuhan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah akan memasuki doa syafaat. Mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk menaikkan pokok doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap berkat dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan pokok doa syafaat kami ya Bapa. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa untuk pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung, pandemi COVID-19 Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang memberkati bangsa kami, memulihkan bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang terjangkit COVID-19 Tuhan, biar Tuhan yang pulihkan. Kau juga memberkati untuk vaksin yang sudah boleh ada, biar pembagian vaksin boleh dapat diterima oleh setiap orang, sehingga itu boleh dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk
pemulihan bangsa kami. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya Tuhan, dari pemerintahan tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati mereka agar mereka boleh dapat menjalankan tugas mereka, tugas pemerintahan dengan baik, dan bangsa kami boleh dapat diberkati dengan keberadaan para pemimpin kami Tuhan. Ya Bapa, untuk pokok doa selanjutnya kami mau berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati untuk penyebaran firman Tuhan. Kami rindu boleh semakin banyak firman Tuhan disebarkan dan boleh membawa orang-orang semakin banyak percaya kepada Engkau Tuhan, dan mengimani bahwa hanya Engkaulah Yesus, Sang Juru Selamat Tuhan. Dan kami juga mau berdoa secara khusus untuk pelayanan gereja GPIB Karis. Tuhan memberkati mulai dari pendeta, majelis beserta seluruh jemaatnya Tuhan. Biarlah Tuhan keberadaan gereja GPIB Karis boleh dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar lingkungan kami di mana kami tinggal dan gereja kami berada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pokok doa yang terakhir Tuhan, bagi orang-orang yang sakit. Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan apapun kesakitan mereka, apapun kelemahan tubuhnya mereka. Tuhan yang mau jamah memberikan kesembuhan melalui makanan, minuman, serta obat-obatan. Kami juga mau berdoa untuk janda duda, anak yatim piatu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan mereka, dan Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna, tapi kami mau bersama-sama mengalaskan doa kami ini sesuai dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sudah waktunya kita menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Dan kami bersyukur karena Tuhan kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa setia kepada Tuhan Yesus, dimulai dengan senantiasa setia dalam beribadah ya Tuhan. Tuhan, sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan tetap menyertai dan membimbing serta berada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak yang senantiasa tetap setia kepada Tuhan Yesus sekalipun dihadapkan di dalam berbagai tantangan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk orang tua kami dan juga untuk kami ya Tuhan, agar Tuhan boleh senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa